Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Silvi AB. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat ya. Nah, sudah tahu kan ini sudah jam 6. Saya barusan pergi untuk belanja. Sebenarnya sih nggak belanja banyak ya, karena di rumah juga masih ada beberapa stok-stok yang masih bisa dimasak. Cuman kebetulan suami tadi pengen brokoli, jadi rencananya mau beli brokoli, tapi ternyata pas sampai di tukang sayurnya brokolinya nggak ada, malah nemu daun pepaya. Siapa yang suka bikin daun pepaya? Daun pepaya itu pahit ya, sama kayak pare juga, tapi tergantung orangnya bisa ngolahnya apa enggak. Walaupun bisa ngolah, tapi tetap sih ada pahit-pahitnya, tapi dikit, nggak seberapa kuat. Nah, ini saya beli tahu 2 kotak aja ya. Kalau nggak salah satu tahunya ini 2000. Kita simpen-simpen dulu ya, kita rapi-rapiin dulu. Terus kemudian saya beli apa ya? Kalau saya bilangnya mungkin tongkol, tapi tongkolnya itu sudah irisan gitu loh, yang di Mika itu. Terus kemudian itu 5.000. Terus buah belimbing isi 4 itu juga 5.000. Sama beli apa ya, bawang, ini sih bawang sama aduh lupa sayurnya ini apa sih namanya. Nah, sekarang kita masak oseng daun pepaya dulu ya. Kalau saya itu bumbunya itu pakai yang simpel-simpel aja. Jadi mungkin bumbunya cuman cabe buat yang pedes-pedesannya, terus apa cabe merah. Itu kayaknya saya tadi tuh belinya keliru deh, bukan cabe merah tapi cabe keriting. Soalnya bentuknya kayak agak kecil gitu. Agak apa susah bandingin cabai merah sama cabai keriting kalau saya. Pokoknya tadi asal ambil gitu aja, ternyata pas dibuka kok kecil-kecil cabenya. Nah, saya biasanya cuman pakai bawang merah, bawang putih, cabai, sama kayak garam, gula, sama penyedap itu aja sih. Mungkin kalau ada saori, saus tiram itu bisa dikasih juga. Sama kaldu jamur biasanya saya pakainya. Nah, ini kita siapin dulu ya. Untuk bawang-bawangannya kita kupas dulu. Sambil ngupas bawang, nyiapin bumbu-bumbunya, kita sambil cerita-cerita yuk teman-teman. Nah, saya tuh mau cerita. Jadi, eh, saya pingin aktif lagi di peronlinean. Jadi kayak dulu kan saya sempat bikin YouTube juga, terus kan berhenti 2 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah sekarang itu jualan saya juga di Shopee sudah start seller kan. Terus kemarin itu juga sempat jualan di TikTok Shop, tapi berhenti juga karena ya itu tadi kayak males posting, waktunya nggak ada gitu kan. Nah, kemarin itu lagi alhamdulillahnya saya diterima, kok diterima sih, ada notifikasi kan dari Shopee kalau disarankan untuk daftar affiliate, Shopee affiliate gitu. Alhamdulillah pas daftar, ini saya daftar yang kedua ya. Yang daftar pertama itu saya ditolak karena saya sudah mempunyai toko. Yang kedua ini akhirnya saya nyoba lagi. Alhamdulillah diterima jadi Shopee affiliate. Akhirnya kayak satu pekerjaan lagi kan bertambah ke saya. Saya itu kayak kadang misalnya seharian gitu ya, kayak udah malam gitu, tiba-tiba kayak mikir kayak gini, kok udah malam aja sih, aku belum ngerjain ini loh, aku belum ngerjain ini loh. Nah, makanya kayak aku mau tanya sama teman-teman, teman-teman itu ada nggak sih yang seperti saya yang kayak mau ngerjain apa dulu itu bingung. Sampai saya itu beli papan itu untuk nulis jadwal. Jadi besok itu apa aja yang aku kerjakan. Jadi nanti dari papan itu kelihatan mana-mana tugas yang harus saya selesaikan dulu dan bisa ditunda untuk besok-besok. Jadi lebih apa ya? Lebih agak meringankan lah ya kalau sama papan. Nah, ini sudah selesai semua ya dicacah-cacahnya. Ini udah dimasukin semua bumbu-bumbunya. Sekarang tinggal masukin daun pepayanya.
Oh iya, daun pepaya ini tadi saya belinya udah di apa ya? Dimasak ya. Maksudnya itu dimasak itu digodok. Digodok sama penjualnya. Jadi saya tinggal bersihin lagi di rumah, dicuci pakai air, kemudian diiris-iris baru dioseng lagi. Nah, ini tadi harusnya oseng daun pepayanya itu dikasih teri lebih enak. Tapi pas udah selesai masak baru keinget. Oh iya, kok nggak pakai teri ya? Nah, ini kita kasih bumbu-bumbu ya, garam, gula, terus apa namanya? Kaldu jamur. Yang mau dikasih micin boleh. Ini saya pakai kaldu jamur. Udah tinggal tunggu sebentar aja dioseng-oseng. Nah, ini udah mateng. Kemudian kita masak nasi ya. Saya biasanya masak manual. Yang pernah lihat YouTube saya pasti tahu kalau saya biasanya masaknya manual. Nah, ini udah mateng. Nasi, ini telur. Kalau ada yang tanya, kan katanya suaminya diet, mana? Biasanya saya masak kedua nanti siang. Nah, ini udah jam setengah 9. Waktunya nata-nata barang-barang apa saja yang siap dikirim ke customer. Nah, tapi kita ini dulu ya, kita cek-cek stok dulu ya. Biasanya itu saya ngecek stok, ini kebetulan fotonya sedikit. Jadi saya ngecek stok yang sudah kejual, berarti kan fotonya harus diganti, makanya ini diganti. Makanya nggak banyak. Biasanya kalau barang baru datang itu banyak banget yang harus difotoin. Kalau ini sekarang agak nyantai, tinggal ngejualin stok-stok aja. Ayo sharing-sharing yuk teman-teman yang kerjanya online, misalnya ibu-ibu rumah tangga seperti saya yang punya kerjaan online juga, misalnya kayak yang tadi apa Shopee affiliate itu cara-caranya gimana, kita sharing-sharing yuk. Kayak kapan hari kan saya kan sharing tentang jualan online di Facebook ya. Yaitu tadi syaratnya, pokoknya kita eh satu hari itu jangan pernah nggak sampai nge-share di Facebook ya, karena nanti lama-lama kalau semakin lama kita nggak nge-share di Facebook itu akan semakin tenggelam, entah profil kita atau status kita di teman itu jadi nggak kelihatan gitu loh, kayak diabaikan diabaikan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin minim 10, kalau nggak bisa 10 5 aja deh, kalau nggak bisa 5 udah satu aja, bikin yang menarik gitu. Nah, itu coba perhatikan di atas kursi itu. Di atas kursi itu kan ada kayak papan kecil gitu ya. Nah, itu kemarin saya baru beli. Di situ saya tulis misal mulai jam, misal saya bangun gitu ya, bangun habis sholat subuh, terus jam 5 eh beli ngecek-ngecek sayur. Kalau ada sayur yang kurang atau ada bumbu masakan yang kurang, berarti kita harus beli ke Pak Melijonya itu. Terus kemudian jam 6 saya harus masak, jam 7 bla 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 kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu kayak teratur. Kalau teratur kan enak. Kadang orang yang biasanya jualan online itu kan pegangnya HP terus ya. Nah, misal nih kita mau niat mau eh posting di Facebook atau di IG, nanti ujung-ujungnya apa? Malah scrolling, 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 malah buka Shopee, buka ini, buka itu. Nah, kayak gitu itu saya biasanya. Makanya saya kalau misalnya kayak udah agak lama gitu, saya langsung ngintip papan itu. Oh iya, aku kan ada pekerjaan ya yang harus dikerjakan. Ini yang belum saya centang ini, berarti harus saya kerjakan ini. Nah, kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu papan juga sih, buku tulis bisa. Cuman saya sukanya tuh kayak lebih biar kelihatan gitu loh. Langsung misal saya menuju kursi mau layeh-layeh gitu, terus saya tiba-tiba ngelihat papannya, oh iya ini kan belum dicentang gitu. Pakai HP juga bisa, bisa di apa dicatat di note itu bisa. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, supaya saya eh, lebih semangat lagi bikin video, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Komen apa aja yang harus kita obrolin nanti. Jadi kita saling sharing-sharing.